Mr. Q, Ya. bagaimana perkembangan banteng dengan dengan badak ini? Iya, rupanya banyak yang suka juga Bang dengan badak sama banteng itu. Iya, penonton Iya. lumayan banyak ya. Dan mereka kelihatannya dengan imajinasinya masing-masing gitu. Iya. Dan yang lebih mengagetkan saya setelah podcast kita itu, rupanya ada seseorang pemirsa yang kirimin media sosial yang betul-betul ada gambarnya video badak lawan banteng beneran Bang. Rupanya betul ada Iya, kejadiannya. banyak itu. Tapi kayaknya gini sih Bang, kalau melihat hasil survei terbaru ya, bulan Desember ini, itu kelihatannya bener tuh teori kita badak lawan banteng itu. Jadi di awal Desember ini kan sudah keluar 5 survei dari lembaga-lembaga yang orang-orangnya sudah lama lah ya berkiprah Iya. di dunia survei gitu. Jadi kita saya hanya memasukkan mereka-mereka yang sudah dikenal lama di dunia survei ya. Kalau baru-baru atau kita belum kenal, jangan dimasukin dulu lah. Gitu. Iya. Nah dari 5 lembaga itu memang tren yang menonjol satu, Prabowo Gibran makin kuat. Iya. Angkanya sekitar 40-45 gitu ya. Lepas dari angka, intinya trennya itu semua meningkat. Iya. Misalnya kayak Kompas itu dia angkanya di 39 tetapi trennya juga meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua Ganjar Mahfud itu juga menurun lepas daripada angkanya. Jadi kalau orang bilang misalnya, Kompas itu kan Prabowo Gibran baru 39. Iya, tapi Ganjar Mahfud 15. Kira-kira begitu. Anies 16. Anies 16. Kalau Iya. di indikator misalnya Prabowo Gibran 45, ya Ganjar Mahfudnya berapa? 25 kalau nggak salah. Ya, gitu Anies 23. Iya, jadi jangan cuma lihat Prabowo Gibrannya, tetapi lihat Ganjar Mahfudnya juga. Iya. Nah, itu trennya Ganjar Mahfud menurun dan Anies kurang lebih ya stagnan lah, kira-kira begitu. Nah, kalau melihat angka ini berarti bahwa memang ya badak ini kuat banget gitu loh. Dan dari semua lembaga itu yang paling saya baca itu ya laporannya kebetulan juga karena ini adalah koran adalah harian, maka hasil litbangnya itu ditulis panjang dengan dalam berupa artikel gitu. Saya bisa baca artikelnya. Ternyata Kompas pun mengakui sekarang bahwa ternyata Pilpres 2024 itu paling tidak sampai dengan survei mereka Desember ini, itu yang paling menentukan adalah badak efek. Istilah abang tuh. Badak efek. Iya. Kan kalau di Kompasnya ditulis Jokowi efek kan? Iya. Nah, dalam konteks unpacking gitu, Iya. ini kita modifikasi sedikit menjadi badak efek. Gitu. Badak efek, Bang. Iya. Jadi yang menjelaskan kenaikan Prabowo Gibran dari segi angka, dari dominasi yang makin luas secara wilayah, secara suku ya. Misalnya kalau bicara wilayah, Indonesia Timur sekarang udah Prabowo Gibran, lalu kemudian suku misalnya Jawa yang tadinya Ganjar Mahfud sekarang sudah Prabowo Gibran dan seterusnya itu ya Kompas itu 2 artikel sama-sama menyebut badak efek gitu Bang. Jadi betul-betul badak ini menjadi variabel penentu. Nah, yang lebih menarik lagi Bang, sehari kemudian Kompas itu menerbitkan hasil survei pemilu legislatif pilihan partai politik. Nah, apa yang menarik dari situ? Yang menarik dari situ Gerindra itu sudah melewati PDIP gitu loh. Jadi rupanya badak efek ini bukan cuman terjadi pada Pilpres, tetapi juga bahkan pada Pileg gitu. Jadi ya saya kira kalau mau pakai terminologi gempa ya, kita ini bisa muncul setelah gempa efek elektabilitas Prabowo Gibran, itu bisa ada gempa berikutnya di mana konstelasi politik 2024 itu bisa berubah total gitu loh. Tapi kan gini, sebelum terlalu jauh, Mr. Q, persoalan badak sama banteng ini, kan tentu kandangnya badak itu lebar. Nah, kan kandangnya besar. Kandangnya besar. Tadi si banteng bersebelahan nih dengan kandang si badak. Iya. Ternyata kan dia sempat keluar. Ya. Nah, mau masuk lagi kan nggak bisa. Siapa yang mau masuk lagi nggak bisa? Bantengnya mau masuk ke badak lagi kan? Mungkin kalau ilustrasi saya begini Bang, banteng itu punya kandang. Ya. Gitu ya. Nah, badak itu dia nggak punya kandang Bang. Dia itu bergerak di alam bebas. Di alam bebas. Ya. Nah, banteng ini merasa bahwa kandang itu adalah semesta. Gitu. Padahal cuma kandang. Ya. Dia nggak tahu bahwa di luar kandang ini
ada yang lain-lain yang lebih gede tadi itu, gitu. Di dalam kandang ini dia paling gede. Gitu. Ya. Tetapi di luar kandang itu sesungguhnya ada yang lebih gede, gitu loh. Jadi ya kalau kita bicara ya ilustrasi atau bicara apa ya metafor lagi balik lagi Bang, memang banteng ini dianggap nggak ada di dalam kandang. Badak ini dianggap nggak ada di kandang banteng. Tapi sesungguhnya di luar banteng dia adalah raja hutan, gitu. Dan betul kalau kita nonton di TV itu National Geographic, iya. ya itu termasuk gajah, singa, banteng takut sama banteng. Ya. Karena culanya tuh di bawah di depan kan. Ya itu balik lagi tadi yang ilustrasi video pertarungan badak sama banteng itu kan dicungkil sama badak sampai bantengnya terpelanting itu Bang. Jadi ya ini dampak badak ini bukan hanya bisa pada pilpres, tapi juga sampai pemilu legislatif gitu. Jadi kita bisa ada kemungkinan pilpres 2024 ini akan mengubah konstelasi politik Indonesia secara signifikan ya. Ada potensi itu. Pilpresnya itu misalnya Gerindra ya, kemudian partainya pun bisa Gerindra. Ini kan berarti berakhirnya dominasi PDI Perjuangan. Baik di Pilpres maupun di Pileg gitu. Mungkin setelah Gerindra PDIP bisa disusul oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Golkar. Sementara ini dari berbagai survei ya nomor 3 itu Golkar. Jadi kalau bicara Golkar di surveinya Kompas itu nomor 3 dan itu sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga yang ini yang saya maksudkan ini ada 5 ya. Ada Kompas, ada Indikator, ada Poltreking, ada Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan dan Kompas gitu. Nah di lembaga-lembaga yang lain ini nomor 3-nya itu seingat saya sama, itu Partai Golkar. Ya. Kalau di lembaga yang lain itu nomor 1 masih PDI Perjuangan, nomor 2 Gerindra, tapi selisihnya sudah makin dekat lah. Udah makin dekat. Jadi Gerindra itu trennya naik. Nah, apakah kemudian tren Gerindra yang naik ini akan crossing dengan PDI Perjuangan? Nah, itu yang kita tunggu. Tapi kalau di surveinya Kompas dia sudah crossing. Ya, jadi artinya kalau Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden, berarti mereka juga menguasai parlemen ya. Bisa menguasai parlemen. Dan otomatis ketua DPR. Ya. Tapi mungkin ketua DPR dikasih ke Puan Maharani lah. Kan setahu saya Undang-Undang Susduk mengatakan bahwa pemenang partai itu pemenang ya. Iya, partai pemenang itu otomatis ex officio jadi tapi kan bisa dirubah lagi. Ketua partai bisa saja. Susduk kan bisa. Bisa saja. Kan zaman SBY. Pernah. Bukan partai pemenang kan? Betul, pernah juga, juga. Oh, bukan, dulu kan pemilihan. Kemudian karena Demokrat menang 2009 maka dibikinlah otomatis partai pemenang kan. Marzuki Ali. Ya. Tadinya kan makanya walk out PDIP kan. Intinya sih masih bisa diubah ya Bang ya. Masih bisa. Dan kalau lihat lobby Puan selama ini cukup bagus ya. Cukup bagus. Artinya betul. banteng yang masih berkomunikasi dengan badak ini ya Puan lah sekarang. Puan ya. Jadi kalau banteng laki udah susah. Udah banteng laki. Tinggal banteng betina sekarang. Banteng betina. Ya. Yang lebih rasional ya.